Soal ininya aja menurutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam. akan menjelaskan tentang tugas PPKN. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Nafal Banyuaji, yang kedua ada Ridho, yang ketiga ada Gavin, yang keempat saya sendiri Dimas Tanjung, yang kelima ada Fatimah, dan yang terakhir ada Abdul Wafi. Silakan dibaca slide pertama. Penyelenggaraan negara penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Apa itu penyelenggara negara? Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang pertama ada pejabat negara lebih tertinggi negara, pejabat negara lembaga tinggi negara. Nomor 3, menteri, gubernur, dan hakim. Nomor 4, pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dubes, wakil gubernur, dan lain-lain. Nomor 5, pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi strategis atau polisi, jaksa, penyidik, dan lain-lain. Apa saja hak dan kewajiban penyelenggara negara? Hak yang pertama mendapat gaji dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2, menggunakan hak jawab atas teguran kritik atasan. 3, menyampaikan pendapat di muka umum. 4, mendapat hak-hak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban yang pertama mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Kedua, bersedia diperiksa kekayaannya. Ketiga, melaporkan kekayaannya. Keempat, tidak melakukan KKN. 5, melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan syarat. Keenam, bertanggung jawab. 7, bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang pertama, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Yang kedua, hak memperoleh pelayanan dari penyelenggara negara. Yang ketiga, hak menyampaikan saran atau pendapat kepada penyelenggara negara. Yang keempat, hak memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Tugas lembaga ini melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara. Laporannya disampaikan kepada Presiden, DPR, BPK, Mahkamah Agung. Jika ada indikasi KKN, laporannya disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian.
tipe-tipe perbuatan korupsi. Yang pertama, 1. Penyuapan, 2. Pemerasan, 3. Nepotisme, dan terakhir penggelapan. Sumber-sumber potensial korupsi. Proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, bea cukai ekspor impor, perpajakan, pemberian izin, dan terakhir pemberian kredit perbankan. Sumber hukum. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1971, yang pertama, ketentuan pidana maksimal. Yang kedua, pidana maksimal 20 tahun dengan denda maksimal 30 juta dan penyidikan kejaksaan kepolisian. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 2001, yang pertama pidana maksimal dan minimal, yang kedua pidana badan hukum mati, yang ketiga pidana dengan denda maksimal 50 juta, maksimal 1 miliar, yang keempat penyidik kejaksaan, kepolisian, tim gabungan, yang kelima masyarakat memiliki peran aktif dalam pembantuan upaya pencegahan tindakan pidana korupsi. Prosedur penyelesaian tindak pidana korupsi. Masyarakat tugasnya melapor, penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa Kejaksaan dan Kepolisian, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian, lalu diproses ke Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan melakukan persidangan dengan dengan laporan yang telah diberikan masyarakat. Dan terakhir eksekusi atau pemberian hukuman. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. akan melaksanakan aktualisasi di sini. Inilah sebagai bentuk laporannya yang akan dilaksanakan dan kegiatan dari di Kelurahan Kemang. Ini akan dimulai. Setelah itu melaporkannya kepada Bapak, mengikuti saran dari
dibawa lagi kembali untuk diujikan di situ. Ini kan Cecep kan mengambil judul digitalisasi pelayanan administrasi dan tahap 2 ya dalam perkara tindak pidana umum basis ini pada cabang kejaksaan negeri Madinah Kecamatan ya. Nah, kalau menurut saya ini memang sangat dibutuhkan karena kita di dalam penanganan perkara pidum untuk di kejaksaan negeri dan apalagi di cabang itu belum ada menggunakan aplikasi seperti apa yang disugaskan kepada TPS sebagai laksana. Tujuannya ini memang sangat bermanfaat kepada masyarakat agar masyarakat nantinya akan dapat mengetahui sampai di mana perkembangan perkara-perkara pidana yang ditangani oleh Kejaksaan, sehingga lebih transparan di masyarakat pun lebih percaya terhadap Kejaksaan dengan adanya aplikasi ini. Di tahap 2 contohnya, seandainya ada perkara salah satu masyarakat menanyakan tentang perkara dimaksud, maka kita dapat langsung membuka di dalam aplikasi itu dengan cepat dan dapat menyampaikan kepada masyarakat sampai di mana dan dapat menjelaskan lebih tepat. Mungkin ini pendapat saya terhadap digitalisasi pelayanan pengajuan terhadap tahap 2 perkara pidana umum ya. Dan saran saya kepada Cecep agar rancangan aktualisasi ini dikerjakan dengan tepat waktu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara Cecep. Terima kasih ya Cecep ya. Dilaksanakan ya. Ya. Bertanya nih Pak, bagaimana menurut Bapak selaku penyidik yang selalu melakukan tahap 2 kejaksaan, dan bagaimana menurut Bapak setelah saya terapkan aplikasi Melmex ini dalam tahap 2, apakah ada perubahan yang Bapak rasakan? Saya selaku penyidik sangat merasakan perubahan dalam proses tahap 2 ini yang dilakukan oleh pihak kejaksaan setelah diterapkannya program aplikasi. Karena tahap 2 sebelumnya memakan waktu lebih kurang 1 jam. Namun sekarang hanya memakan waktu 15 menit. Sukses untuk kejaksaan. Siap Bapak, terima kasih Bapak.